Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Firmansyah. I'm from Group 3. And from this group, we have 4 members, including myself. And the other, they are Siti Fajrina Tahir, Cindy Aurora, and the last one, her name is Nurul Hikmah. Okay, we are here today to talk about teacher professions, and we are aim here is just to know about some background, some information about this topic, and we are divided our talk into 4 sections. The first sections will be explained for myself, and the second, the third, and the last sections will be explained from my friends. Okay, without further ado, let's watch the first explanation about personality competence. Okay, before I explain more about what is the personality competence, we have to know before what is the meaning of the terms of competence, atau apa pengertian dari kompetensi itu sendiri. Nah, di sini saya memiliki beberapa pengertian dari kompetensi itu sendiri. Yang pertama dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa kompetensi berarti kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kemudian yang kedua, menurut Surya tahun 2004, kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang dalam kaitan berbagai kemampuan yang diperlukan dan dapat diwujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kemudian yang ketiga, menurut Barlow, bahwa kompetensi guru adalah the ability of the teacher to responsibly perform his or her duties appropriately, atau kompetensi guru merupakan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan secara layak. Oke, pengertian terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 dalam Bab 2 bagian ke-1 pasal 3 tentang kompetensi. Di sini dijelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu secara sengaja yang harus dipelajari dan kemudian diterapkan bagi kepentingan umum. Kemudian di sini ada beberapa komponen dari kompetensi itu sendiri. Yang pertama adalah performance component, yaitu kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai dengan bidang keprofesiannya. Kemudian yang kedua adalah subject components, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau substansi pengetahuan. Kemudian yang ketiga professional components, yaitu unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah process components, yaitu kemampuan penguasaan proses-proses mental atau intelektual, mencakup proses berpikir, logis, kritis, dan kreatif. Kemudian yang kelima, adjustment components, yaitu kemampuan penyelesaian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi. Kemudian yang keenam adalah attitude components, yaitu unsur komponen sikap, nilai kepribadian pelaku sebagai prasyarat yang fundamental bagi keseluruhan perangkat komponen kompetensi lainnya. Kemudian macam-macam kompetensi guru profesional. Di sini saya akan khusus menjelaskan tentang salah satu di antara kompetensi guru profesional, yaitu adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian itu sendiri adalah kemampuan personal atau kemampuan pribadi yang mencerminkan kepribadian yang menetap dan stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia yang membentuk kepribadian peserta didik yang utuh dan menetap.
Dan sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 tentang kompetensi disebutkan bahwa kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang mantap dan stabil. Apa arti mantap dan stabil? Di sini mantap dan stabil artinya memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian kedua adalah dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai peserta didik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kemudian yang ketiga adalah arif dan bijaksana, yang berarti tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian yang keempat, berwibawa, yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didiknya. Kemudian yang kelima, memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai dengan norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Okay, I think that's all I can explain about the personality competence, and the next sections will be explained from my friends. Okay, I think that's all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Nurul Ikma, and I will explain about the material that is pedagogic competence. So, the first one I will explain about the definition of pedagogic competence. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 3 ayat 4 berisi pengertian kompetensi pedagogik. Nah, pengertian kompetensi pedagogik berdasarkan peraturan ini yaitu kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal. Di dalam kompetensi pedagogik ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Ini merupakan kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru, di mana penguasaan ini dapat diperoleh atau dapat didapatkan melalui jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru, atau bisa juga didapatkan ilmunya, tambahan ilmunya melalui buku atau referensi-referensi lain. Sedangkan untuk landasan kependidikan yaitu mengenal tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, tuntutan seorang guru adalah bagaimana guru bisa menguasai ilmu atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik atau murid-muridnya, di mana materi ini mencakup tentang materi inti maupun materi pengembangan yang akan diberikan atau yang telah didapat oleh guru sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada pemahaman terhadap peserta didik. Nah, sebagai guru kita harus paham terhadap peserta didik kita, terhadap murid-murid kita. Nah, peserta didik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pemahaman terhadap peserta didik itu guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya. Guru juga dapat memastikan bahwa semua peserta didik itu mendapat kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Kemudian guru juga harus memastikan bahwa setiap peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif, dapat mengeluarkan ide-idenya, dapat menyampaikan pendapatnya mengenai materi pelajaran atau sesuatu yang telah sedang didiskusikan dalam kelas. Kemudian guru juga diwajibkan untuk memperhatikan atau aware kepada peserta didik yang mengalami kekurangan dalam hal fisik, agar peserta didik dapat menerima pembelajaran atau dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang sama atau yang setara dengan teman-temannya yang alhamdulillah masih mempunyai fisik yang sempurna.
Kemudian dengan adanya guru yang bisa memahami peserta didiknya, diharapkan peserta didik tidak merasa didiskriminasi atau tidak mendapat perlakuan yang tidak sesuai antara murid yang satu dengan murid yang lain. Oleh karena itu, kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, yang ketiga ada pengembangan kurikulum atau silabus. Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum atau silabus yaitu guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan atau digunakan pada tahun pengajaran. Nah, guru juga harus merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan oleh guru. Guru juga harus mengikuti aturan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, apa maksud dari pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis? Maksudnya yaitu guru diharapkan mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Rancangan yang telah disusun sesuai dengan silabus yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian guru juga harus mengerti tujuan dari pelaksanaan pembelajaran. Guru juga harus mengkomunikasikan informasi baru atau misalnya ada materi-materi tambahan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan usia atau jenjang kelasnya. Kemudian guru juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari agar peserta didik menjadi lebih paham terhadap maksud atau tujuan dari materi tersebut. Kemudian guru juga harus memberikan banyak-banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menyampaikan pendapat sehingga terjadi komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa. Ya, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan guru untuk memahami peserta didiknya. Karena jika terjalin komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, maka guru akan lebih mengetahui karakteristik atau kepribadian para peserta didiknya. Kemudian yang kelima ada pemanfaatan teknologi belajar. Nah, fasilitas pendidikan pada umumnya mencakup sumber belajar dan sarana prasarana penunjang lainnya, sehingga peningkatan fasilitas pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting sebagai sumber-sumber belajar, baik kualitasnya maupun kuantitasnya harus ditingkatkan terus-menerus. Dengan adanya teknologi, guru diharapkan mampu menggunakan audio visual termasuk teknologi informasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan juga agar peserta didik lebih mudah untuk menyerap serta memperoleh informasi untuk memudahkan peserta mengerti informasi atau materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi belajar. Evaluasi belajar dalam evaluasi belajar, guru diharapkan dapat menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertulis dalam RPP. Kemudian guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik atau jenis penilaian serta mengumumkan hasil evaluasi yang telah dilakukan siswa agar sebagai guru dapat menganalisis hasil penilaian serta siswa dapat mengetahui apa yang harus ditingkatkan dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Guru dapat mengidentifikasi dengan benar bakat, minat atau potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Kemudian guru diharapkan juga mampu merancang serta melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mendorong kreativitas, kemudian kemampuan, minat peserta didik agar meningkatkan kecekapan, keaktifan masing-masing peserta didik yang nantinya dapat bermanfaat bagi masa depannya. Guru juga diharapkan mampu merancang serta melaksanakan aktivitas pembelajaran yang tidak hanya berkaitan dengan minat maupun bakat, juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih kritis ke depannya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rora dan saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara saya Nurul Hikmah, yaitu mengenai kompetensi profesional. Pengertian kompetensi profesional menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang ketujuh, yaitu adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan 1. Materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Maksud dari poin tersebut adalah guru harus menguasai secara keseluruhan dan mendalam materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dan harus sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga harus selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik dan tentunya harus sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Yang kedua adalah konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Maksud dari poin tersebut adalah guru harus menguasai metode penyampaian materi yang relevan atau sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang pendidikan dari peserta didik yang akan diajar. Seperti contohnya adalah seorang guru harus bisa membedakan cara dia mengajar, cara dia memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa dengan jenjang pendidikan yang diajarkannya. Ya, dan yang kedua adalah konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Maksud dari poin tersebut adalah guru harus menguasai metode penyampaian materi yang relevan atau sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang pendidikan dari peserta didik yang akan diajar. Seperti contohnya adalah seorang guru harus bisa membedakan caranya memberi metode yang akan dia gunakan dalam memberikan pelajaran, memberikan materi kepada kepada siswa kelas 1 SMA dan 1 SMP. Jadi ketika dia mengajar di 1 SMP, jelas dia akan menggunakan metode yang berbeda ketika dia akan mengajar di kelas 1 SMA. Itulah mengapa guru harus bisa menentukan metode-metode seperti apa yang akan dia gunakan untuk mengajar peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik yang akan diajar olehnya. Berikut pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Fajrana Tahir. You guys have already watched the previous 3 teacher competencies explained by my friends. Now I want to ask you,
Are you still good to hear the rest of it? Well, I hope you still are. Of course you are. I will assume you are. And now I will explain about the fourth competency, which is the social. I will explain it in Indonesia because it will be hard and complicated for me to explain it in English. I'm sorry for that. Okay. Menurut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 7, 6. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun. B. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. C. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. D. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan E atau yang terakhir, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Saya akan membahas lebih rinci mengenai poin-poin yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 74 tadi. Yang pertama itu berkomunikasi secara santun. Kita perlu mengetahui apa itu kesantunan. Kesantunan adalah memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa. Hendaknya pendidik atau guru atau siapapun itu juga dalam berkomunikasi itu menghormati lawan bicara. Dia menghargai perbedaan pendapat, dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga dia itu sebisanya memandang pendengar dengan seksama. Dengan ini lawan bicara, khususnya siswa, akan merasa aman dan senang, khususnya dalam pembelajaran di kelas, dengan adanya kondisi guru yang dapat memahami kondisi siswa. Kedua yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Kita semua tahu bagaimana pentingnya teknologi di era globalisasi seperti sekarang. Bila seseorang ingin maju, maka sudah sepatutnya ia menguasai teknologi. Lalu bayangkan, bagaimana jika seorang guru itu tidak menguasai hal tersebut? Kita bisa bayangkan bagaimana proses pembelajaran itu menjadi sangat terbatas metodenya, menjadi sangat terbatas sumber dari metode pembelajaran tersebut. Maka dari itu guru dituntut untuk dapat menguasai teknologi komunikasi dan informasi untuk menjadi inovasi dalam pembelajaran dan dapat memecahkan berbagai masalah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bergaul secara efektif. Perlu kita ketahui bahwa berkomunikasi atau bergaul secara efektif itu dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, dalam hal ini guru, dapat ditangkap baik oleh si penerima pesan, dalam hal ini peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua atau wali peserta didik. Dan dalam diri pengirim, maksud saya dalam diri penerima pesan itu timbul efek yang diharapkan oleh si pengirim, terkhusus kepada siswa. Guru itu sepatutnya dalam bergaul secara efektif, dia itu berusaha untuk membangun hubungan atau relasi yang dekat dengan siswanya. Dengan dalam berkomunikasi tersebut, hendaknya dia menggunakan prinsip saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Yang keempat yaitu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dalam hal ini guru itu tidak hanya dipandang sebagai pendidik dan pengajar siswa di dalam kelas,
namun dia juga dipandang sebagai teladan di mata masyarakat. Maka sudah sepatutnya guru itu berbaur dan bergaul secara santun dengan masyarakat, serta mematuhi norma yang berlaku. Yang kelima yaitu menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan membangun semangat kebersamaan. Seorang guru tugasnya tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswanya, namun dia juga sepatutnya berusaha untuk membangun persaudaraan antar siswa dengan guru itu sebagai orang tua pendidik. Biasa kita dengar seperti itu. Dan juga untuk membangun kebersamaan antar siswa, misalnya dengan memberikan tugas-tugas kelompok, mengerjakan proyek-proyek bersama, dan maupun praktek-praktek yang membutuhkan kerja keras, kerjasama antar siswa maupun guru. That's all from me. I hope you can understand well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.